Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan program berita Pet News di TXTV bersama saya Jessie akan menemani Anda selama 5 menit ke depan. Pastikan jangan kemana-mana karena akan kami sajikan berbagai informasi penting seputar jurnalistik. Pengertian jurnalisme investigasi. Jurnalisme investigasi adalah bentuk jurnalisme yang berfokus pada upaya mengungkap fakta-fakta tersembunyi yang memiliki kepentingan publik seperti kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hukum, atau ketidakadilan sosial. Jurnalisme ini tidak hanya melaporkan apa yang tampak di permukaan, tetapi menyelidiki lebih dalam untuk menemukan keberadaan di balik peristiwa. Wartawan investigasi bertindak seperti detektif publik yang bekerja dengan metode riset, observasi, dan wawancara mendalam. Selanjutnya, sifat jurnalisme investigasi. Pemirsa, sifat utama dari jurnalisme investigasi berbeda dengan jurnalisme biasa. Beberapa ciri diantaranya ialah mendalami atau in-depth. Tidak cukup dengan informasi permukaan, wartawan harus menggali akar masalah dan mencari bukti kuat melalui data, dokumen, atau saksi. Yang selanjutnya ada rahasia, confidential, atau proses peliputan sering dilakukan secara tertutup untuk menjaga keamanan narasumber dan menghindari intervensi pihak berkepentingan. Selanjutnya ada krisis dan independen. Wartawan tidak boleh terpengaruh oleh pihak tertentu. Semua temuan harus diverifikasi dan diuji kebenarannya secara objektif. Berbasis bukti. Setiap informasi harus didukung oleh data dan dokumen nyata, bukan hanya opini atau pernyataan sepihak. Berorientasi pada kepentingan publik. Tujuannya adalah memberikan manfaat dan kesadaran kepada masyarakat, bukan sekedar sensasi. Selanjutnya ada jenis-jenis jurnalisme investigasi berita. Pemirsa, jurnalisme investigasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan fokus dan metode kerjanya. Antara lain, investigasi individual, yaitu dilakukan oleh satu wartawan atau penulis yang melakukan riset mendalam secara mandiri. Selanjutnya ada investigasi tim, umumnya dilakukan oleh beberapa wartawan dari satu redaksi untuk membagi tugas seperti riset data, wawancara, dan penulis laporan. Selanjutnya ada investigasi kolaboratif, melibatkan kerjasama lintas media baik nasional maupun internasional. Contohnya seperti Panama Papers yang melibatkan ratusan jurnalis dunia. Selanjutnya ada investigasi partisipatif, mengajak masyarakat atau pembaca ikut mengumpulkan data, misalnya melalui laporan publik atau sumber terbuka. Selanjutnya ada pembahasan mengenai tujuan jurnalisme investigasi. Tujuan utama jurnalisme investigasi bukan hanya membongkar rahasia, melainkan memberikan nilai sosial dan moral bagi publik. Beberapa tujuan spesifiknya yaitu mengungkap kebenaran yang disembunyikan dari masyarakat, mengawasi kekuasaan, watchdog function, memastikan bahwa pemerintah, lembaga publik, dan korporasi tidak menyalahgunakan wewenangnya. Ada mendidik masyarakat agar lebih kritis terhadap isu-isu sosial dan politik. Ada mendorong perubahan sosial melalui pengungkapan fakta yang menimbulkan kesadaran publik. Ada menegakkan keadilan dan transparansi. Selanjutnya ada pembahasan mengenai struktur produksi jurnalisme investigasi. Tahapan atau struktur dalam proses produksi berita investigasi umumnya mencakup 5 langkah utama berikut. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Pada tahap ini redaksi dan wartawan menentukan isu yang layak diinvestigasi. Isu harus memiliki nilai berita tinggi, relevan bagi publik, dan memiliki potensi pelanggaran atau ketidakadilan. Wartawan mulai membuat hipotesis, menentukan sumber, dan menyiapkan strategi peliputan. Yang kedua ada pengumpulan data atau gathering information. Tahap ini melibatkan riset mendalam seperti menganalisis dokumen publik atau laporan keuangan, data pemerintah, hasil audit, dan lain-lain. Melakukan wawancara mendalam dengan narasumber kunci, terbuka maupun tertutup, observasi langsung di lapangan,
verifikasi silang terhadap setiap informasi. Dan selanjutnya ada yang ketiga, verifikasi dan analisis. Semua data yang diperoleh harus diverifikasi kebenarannya. Wartawan tidak boleh langsung mempercayai informasi mentah. Setiap klaim diuji dari berbagai sumber untuk memastikan fakta yang akurat dan objektif. Yang keempat ada penulisan laporan atau writing. Laporan investigasi disusun dengan gaya naratif yang kuat agar menarik dibaca, namun tetap aktual dan akurat. Wartawan menyusun data menjadi aluran jelas dari latar belakang, temuan utama, bukti, pendukung, hingga kesimpulan. Dan yang terakhir ada publikasi dan tindak lanjut atau publication dan follow up. Setelah laporan diterbitkan, wartawan harus siap menghadapi redaksi publik atau pihak yang terlibat. Terkadang liputan ini menghasilkan dampak besar seperti penyelidikan resmi atau reformasi kebijakan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus penutup pertemuan kita hari ini. Jangan lupa saksikan Fact News setiap minggu pukul 8 pagi di TXTV. Saya Jessie, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.